أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, wa minal jaizi alaihi ta'ala irsalu jami'ir rusuli fa irsaluhu ta'ala lahum alaihim afdalus salati wassalam bifadlihi la bitariqil wujubi li'annahu ta'ala la yujabu alaihi syai'un kama marra wa mimma yujabu i'tiqaduhu anna afdalal makhluqati ala al-itlaqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ahlihi baitihi ajma'in. Wa minal jaizi, dan sebahagian daripada sifat Allah yang jaiz, bahwa sifat Allah yang jaiz itu artinya fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Artinya boleh jadi Allah melakukan sesuatu daripadanya, dan Allah bisa jadi juga membatalkan sesuatu daripadanya. Itu disebut sifat jaiz. Ya. Jadi bisa jadi Allah memasukkan para alim ulama ke dalam neraka, bisa jadi Allah maksudkan orang-orang ahli maksiat dalam surga. Jadi terserah ba Allah. Menyoba bahasa kita orang awam, jaiznya terserah dunia. Ya. Ba Allah juga lagala Allah dunia. Kita punya Allah, surga punya Allah, bumi punya Allah, neraka punya Allah, mandung kata Allah. Jadi sifat jaiz menyoba bahasa kita itu terserah pada Allah. Apa yang Allah mau ya sudah selesai. Yang punya jaiz. Salah satu daripada contoh jaiz itu bak malamnya kita bahas adalah irsalu jami'ir rusuli. Allah itu mengutus seluruh para rasul. Fa irsaluhu ta'ala lahum, maka Allah mengutuslah mereka para nabi itu afdalus salatu wassalam, sebaik-baik ya keutamaan salawat dan salam, bifadlihi, dengan keutamaan daripada Allah, la bitariqil wujubi, tidaklah pada jalan kewajiban, karena bahwasanya Allah itu tidaklah wajib atasnya sesuatu seperti mana yang telah lalu. Nabi Muhammad itu diutus Allah. Nabi Adam diutus Allah, Nabi Idris diutus Allah, mandum nabi-nabi diutus Allah. Cuman pertanyaannya, apakah wajib bagi Allah mengutus mereka ke muka bumi ini untuk menyebarkan dakwah? Maka jawabannya tidak. Bagaimana denganku? Apabila kita mewajibkan pada satu perbuatan Allah, itu sama juga Allah kalau kita ada taklif. Taklifnya hal-hal yang sudah terkena hukum. Anak kecil umur 7-8 tahun belum balik bagi laki-laki, maka belum terkena taklif namanya. Tapi kalau sudah kena taklif, itu sudah terkena kewajiban sembahyang, kewajiban zakat, benar betul tuan. Maka tidaklah lanjut kita nyatakan nya kewajiban bagi Allah untuk mengutus Nabi Muhammad di bumonya, karena bumo ka mulai hana gede. Hana bek menan. Bukan begitu cara kita berfikir. Allah bisa saja mengutus Nabi Muhammad, bisa saja tidak. Kembali bak galak-galak Allah lagi tuan kami. Jadi arti galak-galak Allahnya dalam tauhid disebut jaiz. Nah, nyampe dua. Ya kan? Dan katanya hanya kita tuntut Allah. Karena mungkin kita tuntut Allah lu harus lagi nyawa nunggu, lu harus lagi nyawa. Ya Allah, jadikan saya begini dong, kalau enggak saya akan begitu. Enggak bisa. Allah yang punya hak, Allah yang suka-suka, terserah. Nah, salah satu hal yang galak-galak Allah, punya bahasa kita nyuruh awam, punya bahasa tauhid jaiz adalah
bab malamnya adanya membahas, yaitu galak-galak Allah. Pemohon Allah mengutus Nabi Adam ke Hanan, terserah. Andai manusia di bumi ini sudah sangat-sangat berdosa, Allah bisa saja enggak mau mengutus seorang nabi pun. Yang kalanya itu tak protes, ya Allah, kenapa enggak turunkan nabi? Kami sudah banyak sekali berbuat dosa. Jauh oleh Allah galak-galak tu. Jadi salah satu contoh bahawa Allah itu sifat jaiz adalah mengutus para nabinya. Nabi Muhammad diutus, wajib bagi Allah? Tidak. Mau Allah utus Nabi Muhammad kah? Mau tidak kah? Mau Allah utus Nabi Idris kah? Mau tidak? Galak-galak Allah. Andai seluruh manusia di muka bumi ini semua berbuat taat, Allah tetap mulia. Andai seluruh manusia di muka bumi ini semua berbuat dosa, semua maksiat, Allah pun juga tetap mulia. Namanya Allah nayu kepada kita jauh mandum untuk sujud. Tapi menyo andai mandum urang di dunia hanya sujud, punah kurang kemuliaan Allah. Kan? Andai mulai Nabi Adam tu Nabi Muhammad urung hudib sampai maksiat, sampai perbuat dosa dan hana mentiro Nabi terus, tetap saja kemuliaan Allah tetap mulia hana dulu. Jadi mudah-mudahan yang belum kena sampaikan, diutus Nabi atau tidak, yang galak-galak Allah. Diutus pun Allah utus terserah dirinya, enggak diutus pun juga terserah dirinya. Nah, ini namanya jaiz. Ini bahasa adanya orang awam kan, galak-galak Allah. Nah, bahasanya. Dia hendak protes tu. Dia dah protes. Ya, begitulah sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yujabu i'tiqaduhu anna afdalal makhluqati 'ala al-itlaq nabiyina. Dan daripada kewajiban mengiktikadkannya, kewajiban katanya meyakini Allah adalah meyakini hadirnya makhluk-makhluk yang utama di muka bumi ini. Salah satunya adalah meyakini kedatangan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah datang enggak di bumi? Pernah. Kamu yakin? Yakin. Kamu imani? Ya. Nah, mana caranya? Salah satu kewajiban bagi kita mengimani Allah adalah mengimani hadirnya para makhluk Allah yang suci. Salah satu ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan istilah rukun iman. Jadi Rasulullah itu berguru agama, belajar ngaji, belajar tauhid, belajar fikih sama Jibril. Nabi kita nyo nak gurai kon istilah langsung na wahyu dari Allah. Tidak. Al-Quran saja itu melalui perantara Jibril. Masa bedanya orang pegah lah nak payah gurai dan gulu jak bu entong. Lebih mulia aja daripada Nabi Muhammad. Hebat tingkat Nabi Muhammad katanya yang urang mulia di dunianya, tetap belajar agama, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf bak malaikat Jibril. Di mana contohnya bahawa Rasulullah pernah belajar dengan Jibril masalah fikih ketika Nabi Isra Mi'raj. Turun Nabi dari langit, bak masanya Nabi golong sembahyang zuhur karena mahanang fum kiban cara sembahyang. Benar? Maka turun Rasulullah, turun Jibril, diberitahu, maka Nabi mengucapkan dalam sabdanya, ammani Jibril atani marrataini, ammani Jibril indal baiti marrataini. Ya, bahasa Rasulullah. Saya, kata Nabi Muhammad, ketika turun Isra Mi'raj, maka datanglah guru saya Jibril mengajarkan saya tata cara solat, waktu-waktu solat indal baiti, di sisi Ka'bah. Berarti Nabi Muhammad but kitab fikih bak Jibril alaihi salam. Di mana bukti bahwa Rasulullah pernah belajar tauhid kepada Jibril? Jibril mengajarkan tauhid pada Rasulullah. Ketika Jibril datang
Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, akhbirni anil iman. Beritahulah kepadaku iman itu apa? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumul qiyamah, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nabi menjawab, maka dijawablah oleh Jibril, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Nyan lagi ibarat tiro burai kitanya, ngetes kitanya, ngetes bahasa ni. Waktu kitanya dah jawab, betul dah jawab, burai kitanya apakah kau betul. Jibril bukan bertanya hukum kepada Nabi Muhammad, tapi mengajarkan kepada sahabat lain, sehingga Jibril tes Nabi Muhammad. Kemudian, jadi nampak ujung hadis, sadaqta Muhammad, kau benar. Maka hanalai Jibril, berangkat Jibril, maka ditanya oleh Umar bin Khattab. Nabi Muhammad berkata, ya Umar, atadri man as-sa'il Umar? Kamu tahu tadi siapa yang bertanya? La ya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi menjawab, hanya kalimat Nabi, atakum Jibril, nah, yang datang kepada kalian itu Jibril, yu'allimukum dinakum, yang akan mengajari kamu agama kamu semua. Ini bukti Rasulullah berguru dalam hal tauhid pada Jibril. Kesimpulannya adalah Nabi kita saja berguru, apalagi kita. Ya, benar kan? Maka oleh karena itu, kehadiran Nabi Muhammad yang wajib tak imani. Berarti apabila hadir Nabi Muhammad, mandum yang nampak Nabi, pupu mentangna yang bak Rasulullah, kegiatan Nabi, perkataan Nabi, sifat Nabi, diam Nabi, perjuangan Nabi, kelebihan Nabi, akhlak Nabi, wajib kita imani. Ya, kemudian demikian jugalah wajib kita imani, wajib kita yakini hadirnya para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nyo akan lupa panjang macut tentang keluarga Nabi, wa ala ahli baitihi, dan ahli bait Nabi, saudara Nabi. Munyo keluarga tak pasti saudara. Munyo saudara belum tentu keluarga. Kan? Kalau keluarga itu artinya al-ashirah, keluarga besar. Kalau saudara belum tentu keluarga. Maka salah tabuh keimanan kita dalam hal tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini, mengimani kita tak patih mandum kehadiran Nabi Muhammad, keluarganya dan ahli baitihinya, sanak famili bahasa orang. Mana? Kah? Tapi no nalum bahas becut no. Nyo na penting becut tentang alihi keluarga Nabi. Para alim ulama meneliti bahawa maksud dari ahli baitihinya dua buah pendapat. Ahli baitihinya bahasa katanya, bahasa kita saudara Nabi. Sehingga kita bertanya, saudara Nabi itu yang model apa, yang bagaimana? Benar? Dalam hal ini Al-Imam Al-Bajuri menjawab dua buah pendapat. Pertama, yang disebut saudara Nabi itu adalah Ali, Fatimah, Hussein, Hasan. Yang tabuh pendapat mana? Ketika katanya tak dengar ahli bait Nabi, kon ali Nabi. Ini beda. Kadang-kadang katanya kan nak dengar ceramah-ceramah mana. Okey? Wassalatu wassalam, mari sama-sama saja katanya mentalau kepada Rasulullah dan segala alnya, segala keluarganya. Antara al dengan ahli bait Nabi nya beda. Nya diluruskan maksud. Alnya kan keluarga. Ahli bait
itu saudara. Sekarang kita ingin bertanya kepada Al-Imam Al-Bajuri. Yang dimaksud saudara itu bagaimana? Yang saudara itu pertama, Imam Al-Bajuri menjawab saudara Nabi itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, ijtama'a ma'ahu fi zahimi ghairi dzalik. Yang dimaksud saudara Nabi itu orang-orang yang sering menghimpit Nabi, mencoba katanya, cik memang sajamu Nabi laju dari bunga terus bunga tengok sajamu Nabi. Yang saudara. Yang benar. Maka disebut zahmi. Zahminya menghimpit karena mungkin orang menghimpit Nabi. Dia tak kelaju arti menghimpitnya orang yang selalu dekat sama Nabi. Ya hantam betul-betul saja Rasulullah. Salah satunya seperti Abu Hurairah. Salah satunya seperti Anas bin Malik. Ya, yang tabi-tabi dengan Nabi Muhammad. Dipat mantang Nabi, nangkoknya tabi-tabi. Nah, itu disebut dengan ahli baitih namanya. Kalau disebut dengan al, ya, ini malamnya kita bahas. Yang disebut dengan al terdapat dalam satu surat Asy-Syura, dan tuan merumpuk dalam kitabnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 23 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba." Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka bahwa aku tidak pernah menuntut sedikit pun imbalan dari dakwahku ini. Illa al-mawaddah fil qurba, melainkan engkau berkasih sayang kepada keluarga. Nabi capek mendirikan dakwah. Siang malam Nabi berdakwah. Dari mulai pagi sampai pagi besok Nabi berdakwah. Maka tentu penghinaan terhadap Nabi, terinjak-injaknya martabat Nabi. Nabi difitnah, Nabi dihina, dilempari kotoran unta, Nabi tidak pernah membalas. Dan Nabi tidak pernah meminta imbalan. Menyebah katanya, laki engkau, lun kahai dakwah pak engkau. Nah, maksudnya. Maka Allah mengajari Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau katakan kepada mereka bahwa dakwah yang kau lakukan untukku itu tidak sedikit pun kau minta imbalan. Menan bahasanya. Nepugah tiad ba umat kata wahai Muhammad bahwa dran pedang dakwah, wah dran nepetegakkan agama dunia membacut hana laki imbalan. Nepugah tiad. Illal mawaddah, kecuali satu imbalan yang aku minta, kata Rasulullah. Hanya perlu diperhatikan. Nabi kahai dengku memperjuangkan agama Islam sehingga teruk benar wajah. Hingga katanya beriman kepada Rasulullah. Capek Nabi berkeringat mempertaruhkan nyawa. Sedikit pun Nabi tak pernah minta duit. Cuma yang Nabi minta satunya yang perlu tanya orang. Baik tanya tentang agama Islam, katanya hanya terima kasih kepada Rasulullah. Ya kan? Yang sabohnya, yang satunya yang harus kita dengar malam ni. Apa yang Nabi minta sebagai imbalan dakwahnya? Al-mawaddah, al-qurba, berkasih sayanglah kepada keluargaku, kata Nabi. Ketika aku tiada, aku meninggalkan anak, aku meninggalkan cucu, berkasih sayanglah kepada keluargaku itu saja yang aku minta. Ya kan? Ketika Nabi berkata al-qurba, kurbanya bahasa katanya keluarga Nabi. Nabi hanya laki malam maknanya onongku. Walaupun kahai tak Nabi berdakwah, cuman sabar yang nak Nabi Muhammad itu gudanya mendu apa ya al-qurba. Sehingga sahabat tidak faham. Sahabat bertanya, menurut hadis riwayat Imam Ibnu Abbas, belum baca hadis. Apa kata sahabat? Man haula'i alladziina amarana Allahu bimauditihim. Ya Rasulullah, engkau meminta kepada kami untuk berkasih sayang kepada kurba. Siapa kurba itu, Nabi? Siapa?
agar kami bisa menjalankan perintah Allah, perintahmu wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ya Rasulullah, Nabi menjawab, Ali wa Fatimah wa banahuma wal utrah wa humul ashirah. Aku tak pernah meminta duit kepada kalian walau aku sudah banyak mengeluarkan keringat, darah, nyawa. Nabi nak kepen. Yang Nabi nak kebak gedanya yang sajan gedanya kat Islam orangnya adalah kurbanan Nabi tak jaga. Kurbanan sahabat tanya. Man haula alladzina amara Allah. Siapa yang kau maksud kurba itu sehingga kau menyuruh kami untuk berkasih sayang kepadanya? Nabi menjawab, Fatimah. Tolong jaga Fatimah. Menahan bahasa Nabi. Aku tak minta duit pada kalian, tak minta uang, tidak minta kekuasaan, tidak minta jabatan. Yang aku minta dari hasil dakwahku, jaga Fatimah. Maka Aisyah ketika berperang melawan Fatimah, Aisyah tidak dibunuh oleh Fatimah, oleh Ali. Namanya Aisyah tahu tu lah kemah. Nyo Fatimah, Aisyah tahu tu. Waktu Ali berperang, Ali berpesan kepada para sahabatnya, kalau kita berperang melawan Aisyah, satu ku minta, jangan pernah membunuh Aisyah. Yang lain bolehlah. Kok bisa berperang tengku melawan Aisyah? Nyo panjang cerita. Nyo bermula dari kasus terbunuhnya Utsman bin Affan oleh Abu Lu'lu'ah. Yang banyak ceritanya, yang nama saya cerita. Bahkan Aisyah dan Ali berperang. Kemudian, Nabi berkata, aku hanya minta imbalan kepada seluruh engkau semua yang beriman kepada Allah dan aku jaga Fatimah. Pulang Nabi pegang wa banahuma wa Ali, jaga Ali, hormati Ali anakku, hormati Fatimah anakku. Ali juga termasuk anak Nabi sesungguhnya, walau hanya saudara dekat tapi sudah dianggap anak oleh Rasulullah. Nata jaga Fatimah, nata jaga Ali sebagai imbalan yang Nabi laki bagdanya yang orangnya udah beriman kepada Rasulullah. Siapa lagi yang kita jaga? Wa banahuma, tolong jaga cucuku dari Ali dan Fatimah. Siapa itu? Hasan, Husain. Yang Nabi udahnya nunggu. Nabi yang melaki bak gedanya nunggu. Dan Nabi hantam laki bak orang lain. Dan hantam laki dalam sejarah. Punya Nabi butuh tapi hantam laki nunggu. Dengar. Nabi walau butuh sekali makan, beliau tak pernah meminta, tetap cari kerja. Dan kalinya Nabi laki yang mana? Yo berarti munyokan Nabi laki bak gedanya, nyan nya pahala rakyat dan punya jaga apa. Apa yang Nabi minta? Yang Nabi minta itu apa? Al-mawaddah al-qurba. Tolong berkasih sayang kepada keluargaku. Nah, catatnya surat Asyura ayat ke-20. Siapa lagi yang Nabi suruh kita untuk menjaganya? Yaitu wal utrah. Utrahnya keturunan mereka. Fatimah dengan Ali melahirkan anak Hasan Husain. Hasan Husain melahirkan anak terus sampai ke Habibuna Rizik Syihab, sampai ke Habib Bahar, sampai ke Abu Rahman Syekh Sayyid Abdul Rahman As-Segaf. Yang jelas di Arab Saudi tertulis keturunan mereka dari Rasulullah. Nabi meminta kepada kita untuk menjaga itu. Mau. Dan katanya orangnya hana-hanan, kita menghinanya, kita mengolok-oloknya. Nah, hati-hati dulu. Nyo Nabi lah ke bak katanya. Hantam tak dengar dalam sejarah Nabi lah ke bak orang lain. Selapar apapun Rasulullah, beliau tidak pernah meminta, mencari. Tapi kali ini Nabi meminta, tercatat dalam surat Asyura ayat 23, sehingga sahabat bertanya,
Man haula'il ladzina amarana Allah? Siapa yang harus kami berkasih sayang wahai Nabi? Tolong kasih tahu. Tolong jaga Fatimah anakku, kata Rasulullah. Jagalah Ali, jagalah wabnahuma, anak-anaknya, wal utrah, dan keturunannya. Yang terakhir, wal ashirah, dan keluarga besarnya. Ali kan nak keluarga besar, Fatimah nak keluarga besar. Siapa saja keluarga besar Fatimah? Ya paman-pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, keluarga besar. Siapa saja keluarga besar Ali? Abu Talib, keluarga besar. Nah, dari situ nanti turunlah cucu-cucunya, disebut al-utrah. Utrahnya cucu. Fatimahnya dengan Aisyah terus lahir Hasan Husain terus sampai ke Habib Huronyo, sampai ke Said Huronyo. Menyumenan itu disebut al-utrah, wajib jaga. Kenapa? Nabi meminta untuk menjaga keturunannya. Kan? Tapi Huronyo hana menan aku naudzubillah min dzalik. Ulun tua menyoyu leh go don ku habibi pilih dosa apa? Dosa Madinah atau dosa menghina Rasulullah? Alum lu gap Madinah tu. Anda you pilih mana? Karena menghina, mengintimidasi, mengolok-olok ketua Rasulullah. Wallazi nafsi biyadihi, lu baca hadis. Demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lu catat hadis. Kata Rasulullah, la yabghaduna ahlal baiti ahadun illa adkhalallahu an-nar. Siapa yang membenci keturunanku, ahli baitku, adkhalallahu 'alan nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini Nabi yang berahnya kau orang lain, aku orang lain je baik patih kan? Nabi menunggu. Nabi bersabda, menyona kalimat wallazi nafsi biyadi, yang tanda bahawa Nabi hanya memain berkhabar. Benar, tandanya benar. Menyo dalam hadis, apabila dalam hadis Nabi tergolongkan hadis, Nabi kan wallazi nafsi biyadi, yang tanda bahawa Nabi pegah hanya memain. Serius, ini bahasa Arab. Jadi ulang tengok tu, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah, demi ragaku di tangan Allah, la yabghaduna, siapa yang mereka membenci kami, ahlal baiti dan keturunan kami, ahadun, siapapun itu, illa adkhalahullahu nara, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Nak pilih dah tu. Dia nyoba pihak tu ini, menghina para habaib, menghina para sayyid, atau dia tak ikut apa yang kami lakukan Rasulullah. Nabi meminta kepada kita menjaga keluarga. Benar? Hati-hati tentu. Dan yang perlu tuan sampaikan sih, Aceh ini negeri kita itu tak akan pernah berdiri kalau tidak ada perjuangan daripada keturunan Rasulullah. Gedanya payah, gedanya terima kasih kepada Poto Merohom keturunan Hasan, Poto Merohomnya keturunan Nabi. Kita harus berterima kasih kepada Habib Dibuka atau Dibujak punya bahasa lain, Habib Abdul Rahman, yang kalau nunjuk bagdanya wakaf khusus orang Aceh. So mentang haji gede Arab Saudi khusus orang Aceh gratis. Masanya kita harus terima kasih kepada beliau, dan kita juga harus berterima kasih kepada Syarif Ibrahim yang dia kena merumpuk dengan Ratu Saifuddin, sehingga waktu Syarif Ibrahim beliau meminta dana untuk pembugaran kota Makkah. Hijau hadiah oleh Saifuddin. Menurut riwayat hadiah ada 3. Dikasih hadiah panyot dari Mekah, 2 buah tu lu kata lu macam sejarah. Maka dalam riwayat panyot dari Mekah ke yang disimpan dalam Kaabah yang duduk Inuhanali. Permintaan Saifuddin 3 utusan dari Mekah, tolong tinggal 1 orang di Aceh, ajarkan kami ilmu agama. Dari Syarif Ibrahim inilah nanti muncul keturunan-keturunan yang membela Aceh ini. Jadi bisa menangguh hampir 40%-nya Aceh ini jaya dalam Islamnya, jaya dari kerajaannya, juga berkat dari keturunan Rasulullah SAW.
Ya, kemudian siapa yang berdiri ketika menyusun Pancasila bersama Soekarno? Ayah Habib Rizik Syihab. Siapa yang memberi sewaan, yang memberi rumah ketika proklamasi Pancasila tahun 1945 oleh Soekarno dan Hatta? Itu rumah Habib itu. Habib Sawadwala. Karena dalam betul bab Google Soekarno tengah baca mat kertas. Nah Hatta samping kan? Nyan pa idongnya. Di pa idong katanya. Bak rumah Habib. Sayyid. Ya. Bahkan cerita dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, mungkin kalian ceritanya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki berangkat menuju ke Mekah, menuju ke Madinah karena rindu kepada Rasulullah. Beliau berkunjung bak Nabi Muhammad, bak kuburan Nabi Muhammad. Sehingga singkat cerita beliau diperlihatkan oleh Allah bisa melihat Rasulullah. Nah, itulah ceritanya. Mungkin kali, nah, kali kan? Kalau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, gurai daripada Abuya Muhyiddin Wali, ayah lentua. Yang menggurai ilmu hadis di Madinah. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ahli hadis Madinah masanya. Ayah Sayyid Muhammad Alwi bernama Sayyid Alwi Al-Maliki yang merumpuk dengan Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi di Makkah. Ya? Jadi silsilah keguruan katanya sesungguhnya juga berasal dari keturunan Rasulullah. Udranah mendung ayah-ayah lentuan buat bak lentuan. Lentuan buat bak abuya menumpuk ilmu bak keturunan Rasulullah teruk gede bak Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki karena rindu hati ke Nabi Muhammad, beliau berangkat menuju ke Madinah. Jak tahu kuburan Nabi, jak mensalawat ke kuburan Rasulullah karena memang rindu hati ke Nabi Muhammad. Maka beliau berdiri menangis ketika melihat kuburan Nabi. Tiba-tiba Allah memberi ilham, memberi yaqdah, menyoba bahasa kita nyanyian yaqdahnya merumpuk Rasulullah kan melalui lumpur. Ini yaqdah ini. Mana? Menyoba kita nyanyian merumpuk Rasulullah melalui lumpur yang disebut al-manam. Menyoba kita nyanyian merumpuk Rasulullah sadar, dia sadar. Dia tak kalau Nabi langsung yang disebut yaqdah. Yaqdahnya jarang tahu orang merumpuk. Dan urung menyeka hijau oleh Allah yaktah yang ke urung temarangan yang disebut karamah. Tiba-tiba Sayyid Muhammad Alwi melihat Nabi sedang berdiri di depan Sayyid Muhammad Alwi. Lalu Rasulullah membawa ribuan orang berpakaian baju putih. Nabi ikut ribuan orang ya. Putih mendung macam. Sehingga Sayyid Muhammad Al-Waliki bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bahagia melihatmu ya Rasulullah. Aku rindu kepadamu. Tapi aku ingin bertanya, siapakah orang yang di belakangmu itu yang memakai baju putih? Dan sungguh banyaknya hingga ribuan orang di belakangmu ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Inilah orang-orang pengikut-pengikutku yang mencintaiku dan aku mencintai mereka. Mereka berasal dari suatu bangsa yang disebut Indonesia." Terkejut Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Maka lehnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki huyur, "Tho yang naik haji dari bangsa Indonesia, tho yang dari bangsa Indonesia, kenau ilun cinta orang Indonesia, kan Indonesia cinta kepada Rasulullah." Sehingga Sayyid Muhammad Al-Maliki mempegat sebuah madrasah khusus untuk orang Indonesia. Ya, Nabi sebut nama dia nan bangsa dia. Oleh karena itu tak bisa dipungkiri perjuangan Indonesia juga tak lepas dari ikatan keturunan Rasulullah SAW. Tapi hasilnya apa? Hari ini kita intimidasi mereka, kita hina mereka, kita olok-olok mereka. Mana tanda terima kasih kita kepada para habaib Sayyid? Dan lecin memang lagi yang nang grau dia. Munyoka makmur lagi yang bur dia, munyoka singgoh susah kasulit. Hok dia polisi enggak bisa turun melawan masyarakat. Tentara juga tak bisa turun melawan masyarakat. Yang bisa melawan masyarakat. Yang bisa melawan musuh juga masyarakat.
Ada mana laju polisi dengan tentera maju ke masyarakat hai tim. Nak menang. Nak menang. Masyarakat juga harus turun. Maka yang membentuk TNI juga sesungguhnya dari masyarakat. Ya, jadi nyo PR bagi kita nyo. Kembali bak tema. Oleh karena itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, man haula'il ladzina amarana Allah bimauditihim? Siapa yang harus kami berkasih sayang sebagai tanda terima kasih kami kepadamu ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala Fatimah, Ali, wa Fatimah, wa abnahuma, wa utrah, wal ashirah. Nya lima boh. Ni jaga buat ni. Mari kita sama-sama menjaga. Nyo Nabi yang laki nyo Nabi yang laki aku dan Nabi yang tuan laki beraya kan? Dalam segala hal apapun Nabi tak pernah meminta, tapi kalinya Nabi meminta. Yang jelas ditulis dalam surat Asy-Syura ayat 23. Anda baca dalam Quran. Nabi minta, Nabi minta kepada katanya, "Ni tolong jaga siat al-mawaddatul kubra, qurba." Berkasih sayang kepada kerabatku. Siapa dia? Fatimah, Ali, Fatimah, abnahuma keturunannya, al-utrah cucu-cucunya, dan terakhir al-ashirah keluarga besarnya. Keluarga besar Fatimah tu keturunan, keluarga besar Ali tu nak keturunan, jaga. Munyuhana ada jaga anakku, maka lu baca hadis, walladzi nafsi biyadih la yabghaduna ahadun illa adkhalahu Allah an-nar. Siapapun yang membenci ahli baitku, kata Nabi Muhammad, maka adkhalahu Allahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, kabeh. Ya, kabeh tu kena. Ya, ka? Nya dah baca tu bah. Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam fil afdhiliyati, dan mengiringi daripada Nabi bahawa segala keutamaan baqiyatu ulul azmi, sisanya adalah ulul azmi. Siapa saja yang wajib kita imani dari Nabi ulul azmi? Sayyiduna Ibrahim. Nabi Ibrahim wajib kita imani, kehadiran beliau, dakwah beliau, perjuangan beliau wajib kita imani. Salam naku fasayyiduna Musa, fasayyiduna Isa, fasayyiduna Nuh. Ya, wajib kita imani. Yang yang disebut Nabi ulul azmi. Mulai dari itu Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, barulah Rasulullah SAW. Siapa mereka itu? Hum fil afdiliyati ala hadzal tertib. Mereka itulah para makhluk yang mulia atas tertib ini. Tertib. Wa kaunuhum khamsatan nabiyuna, dan keadaan mereka itu ada 5. Berarti ulul azmina 5 orang. Ya. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam wa arba'atu ba'dahu, nabi yang pertama, baru lehnya sisa setelah itu 4. Berarti kalau kita sebutkan huwa sahih, dia hal ini pendapat yang benar. Waqila, dan sebahagian ulama berkata ulul azmi itu aktsaru min dzalika, lebih banyak dari yang demikian. Berarti pendapat ulama lain ulul azmi kan lemong roro. Berarti yang lain lah. Ya, yang lain lah. Wa yali ulul azmi fil afdiliyati baqiyatur rusuli thumma baqiyatul anbiya ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam thumma al malaikah. Bahwa ada yang berkata malaikat juga masuk ke ulul azmi. Siapa? Al-Imam Bajuri berkata malaikat Jibril. Tapi yang tabuh pendapat. Yang pendapat masyhur yang terkenal ulul azmi 5 roh. Walau na pendapat lain mengatakan kalau 5 roh lebih termasuk na malaikat Jibril tamu. Nah, ini tak cok yang sahih ni yang le pendapat ulama, yang le pendapat ulama. Nah, yang bacut kan? Ya, wa yajibu ay ya'taqida anna Allah taala ayyadahu, dan wajib cik getanya mengimani kepada Allah bahawa Allah menurunkan mukjizat kepada nabi-nabi
dan menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir zaman. Dan kita harus meyakini ada syariat bagi para Nabi, lan yunsakhu hatta yanqadhiya zamanu, yang Nabi itu dakwah Nabi tak akan pernah putus sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Isa, mandu-mandunya dititip oleh Allah senjata. Hanya senjata boleh. Lun hana lu pakai bahasa mukjizat, tapi lu pakai bahasa senjata. Karena mandung-mandungnya nak senjata. Pejabat senjatanya di pulpen 3 garis 2 miliar tu. Senjata. Begitunya muter lebih garis. 200 lebih anjing duit. Senjata pejabat, para TNI, para polisi, para aparat juga punya senjata, bomnya, nuklirnya. Ilmuwan juga punya senjata, ilmu pengetahuannya. Tapi para nabi-nabi Allah juga Allah titipkan senjata, yang senjatanya disebut mukjizat. Dan urang lawiknya nyan han patih le dengan senjata para nabi. Lebih yo kepada senjata selain senjata nabi. Kah, nyonya belum jelaskan lucu. Karena nyonya akan sampaikan tu bahawa ulama juga dititipkan senjata renggu. Yang disebut nanti istilahnya karomah. Menyobak Nabi senjatanya disebut senjata mukjizat. Ketika Nabi berdakwah hai patih lehai demo lele umat, nya senjata iblis. Dan 3 iblis senjata kena main dulu. Gunung hancur, laut terbelah. Musa kena main. So yang kedua buka lagi. Para alim ulama, para wali-wali Allah juga dititipkan senjata yang disebut dalam tauhid karamah. Hana pun main dengan ulama nunggu. Punya ulama kamuno mendung langit mengadahkan kepala ke langit meminta. Oh manyan tang 20 kali lipat tsunami tu bilang. Hana senjata yang pakai tsunami, walaupun ulama ada pegah Amerika aja pakai tsunami. Tapi menyokah senjata para alim ulama nyan hana senjata-senjata lain. Dah uronyo katanya hana tak fahami le yang lagi. Ulama tak anggap manusia biasa, ulama katanya hina, ulama katanya intimidasi. Untung ulama sabar. Untung para habaib mentong sabar. Untung para ketua Rasulullah Said mentong sabar. Munya hana sabar le. Ho dah yo. Muno mendung ulama nunggu nya menyoka muno mendung. Apabila mungkin TNI, polisi atau aparat menembakkan senjatanya ke depan kita, bisa jadi ada istilah terpeleset. Mana? Tapi punya Allah yang bantu, ulama yang laki, terpeleset tsunami kayak liku, dah jauh. Gunung hancur, dah jauh. Nyo yang nuronyo katanya katua orang tu. Tak anggap tengku-tengkunya lagi orang biasa kan. Nah, ini namanya karomahnya dah jaga. Maka Nabi berkata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Engkau itu harus takut dengan firasat ulama, karena ulama bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. KB. Yang ketiga disebut sihir. Sihir ini senjata juga, tapi berasal dari buatan syaitan dan jin untuk orang-orang yang mengamalkan sihir. Yang keempat, irhas. Irhasnya adalah senjata bagi para nabi yang belum diangkat nabi dan rasul. Sebut dengan irhas. Nabi Muhammad nak irhas. Tergolong Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul umur 40, Nabi Muhammad nak kelebihan. Waktu lahir Rasulullah, Nabi sudah tersunat, tidak ada yang mensunat, sudah sunat sendiri. Lahir Nabi Muhammad, gereja-gereja di tempat lain hancur, rubuh. Lahir Nabi Muhammad, apu yang nabak nanggro baduk boh nanggronya terpadamkan. Lahir Nabi Muhammad, ungkut-ungkut di laut meluncat-luncat karena bahagia Rasulullah. Itu namanya irhas. Tabuh tu terakhir istidraj, nyo yang bahaya. Karena istidraj juga berlaku bagi orang awam. Istidratnya pun dengku
nasabah kelebihan yang Allah juk bagdanya, tapi dengan kelebihannya tak salah tak pakai. Sehingga waktu Allah juk kelebihannya lagi kitanya makin jauh Allah hanya ada tu. Istidratnya kan orang-orang yang cara undang kadang gedanya orang awam dia cik rasa. Lagi contoh, kita setiap hari dapat rezeki, banyak rezeki. Orangnya tengah lusa minggunya belum nuke. Sehingga kaya gedanya itu disebut dengan kelebihan. Tapi apabila dengan yan gedanya hana bersyukur le, hana tak bantu masjid, hana tak bantu menasah, hana tak bantu madrasah, hana tak bantu anak yatim, kelebihan yang kamu ubah menjadi istidraj. Nyan hati-hati. Katruk baik istidraj, laknat Allah akan ada untuk dirinya. Habis tu benar. Lanjut. Jadi jemaah dirahmatillah Allah, lu rasa pembahasan malamnya penting kan? Termasuk tentang menjaga keturunan Rasulullah. Bahkan Nabi lang tiga tu nyokuh babnya Nabi laki madanya. Nabi laki tu han tajuk umumnya Nabi laki. Mungkin punya orang lon tuan lelaki barang mungkin dan akan najuk. Pakan hana mangan ngamburai hana mangan anak abu kamu ni. Nyampe di bekilan aku Nabi yang lelaki. Menyokah Nabi yang lelaki. Hana mungkin hana tajuk. Hai Nabi, puih lelaki Rasulullah jaga Ali, jaga Fatimah, jaga anak-anaknya, jaga cucu-cucunya, jaga keturunan keluarga besarnya. Baik, mudah-mudahan kita bisa menjaga keturunan Rasulullah. Jadi Pak Mentong Nasaid, Pak Mentong Nanya, alim-alim tak adanya tetap wajib cium tangannya. Walaupun Nabi nak wajib, bagi lon sendiri wajib cium tangannya. Wajib minta doa. Abu lon tuan di Pak Mentong Nam rumpuk Habib sabi laki doa. Laki doa. Nya lagi rumpuk dengan Habib Ali Kuitang. Lu cerita bacut sebagai penutup. Almarhum Abu Ya Mudawali masanya sakit hanjik bedoh almarhum Abu Ya Mudawali dan bak masanya almarhum Abu Ya Muhyiddin kena berangkat ke Mesir. Yang antara dua perasaan nyopu jadeh lu berangkat puhana karena ayah tu sakit. Maka pergilah Abu Ya Muhyiddin laki izin laki petuah bak ayah laki doa. Hanya Abu Ya sendiri yang cerita balon tuan bak kamu watai kamu but nya dicum oleh Abu Ya Mudawali dari no cum mandum badan Abu Anu. Badan Abu Ya Muhyiddin dicum mandum. Maka Abu Ya Mudawali berkata, andai nanti bertemu dengan ulama yang pendiam, ulama yang tawaduk, mintalah doa. Karena doa ulama itu berkah, dapat membuat kita berhasil. Maka berangkat Abu Ya Muhyiddin berangkat karantina di Jakarta misalnya. Tergolong berangkat Mesir, merumpuklah salah satu Habib Raib nan beliau Habib Ali Kuitang. Ja Abu Ya tuan laki doa bak Habib Ali Kuitang, maka Habib Ali Kuitang berdoa. Sehingga sukseslah almarhum Abu Ya di Mesir, sukses sebagai anggota DPR, sukses sebagai ulama, sukses sebagai pejabat. Ada dengar beliau korupsi walaupun rohnya oleh dakwah DPR korupsi. Ya, sukses, semuanya sukses. Maka dititipkanlah wak lon tuan. Tukahlah Abu Ya Habibi, kemanapun kau pergi, satu jangan tinggal. Kemanapun belajar menuntut belajar ilmu agama, minta doa guru. Banyak doa guru, banyak berkah. Dan Nabi hanya berkah walun nejak laju mandum bak dayah nebut jo ilmu. Le ilmu cik ulama. Hana mana anu. Abu Ya berkah le gure le doa. Nya anu tengok dah, nya anu ubah. Banyak guru, banyak doa. Dia Abu Ya hana berkah walun banyak guru, banyak ilmu hana. Karena mandum urang le malam tapi hana berkah. Putu sih lebih go ilmu baca tapi berkah ulama le. Benar. Ya, maka jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa